إناد خاطرك معنا يا مولا عناد خاطرك معنا يا عديم الجاه لا تخيبنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Fadilatul Habib Hamzah Al-Idrus wa Fadilatul Habib Muhammad Al-Idrus, wa tamu kita yang kami hormati, yang kami muliakan, Al-Habib Ja'far Al-Hamid, dan para habaib yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semua. Mudah-mudahan semua dzurriyyat Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanjangkan umurnya, diberikan barakah oleh Allah, sehingga keberkahan-keberkahan dari mereka semua memancar kepada kita, sehingga kita ikut turut dalam barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, sehingga dzurriyyat sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati orang tua kami, Al-Hajj Bapak Haji Mukhlis serta keluarga, dan begitu juga para sesepuh yang ada di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia Allah. Begitu juga salawat dan salam selalu pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-hamilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para habaib yang kami muliakan, terus terang kami kaget disebut untuk menyampaikan, tidak ada persiapan apapun dan tidak diberitahukan apapun. Namun sebagai bentuk taat kami kepada para habaib yang ada di sini, mudah-mudahan diberikan karunia dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun detik ini kami teringat kepada perkataan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib di dalam kitab Nasaid Diniyahnya. Beliau mengatakan, wal qalbu wal jawarih min a'dhami ni'amillahi ala ibadihi. Hati dan anggota badan ini adalah termasuk salah satu nikmat yang besar yang dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Faman istamalaha bi ta'atihi wa mahabbihi wa sarrafa kullan minha fima khuliqa lahu, dan barang siapa menggunakan anggota badan hatinya kepada hal-hal yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah kepada dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala, wa sarrafa kullan minha fima khuliqa lahu, dan digunakan sebagaimana mestinya yang telah Allah karuniakan kepadanya.
Secara tidak langsung kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dia telah melakukan 3 hal. Yang pertama, syakaran ni'mah, maka dia telah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikat syukur yang sebenarnya? Sebagaimana pula yang dijelaskan di dalam kitab Risalatul Muawanah, beliau menjelaskan hakikat orang bersyukur adalah ketika mendapat nikmat dari Allah, nikmat tersebut digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat panjang umur oleh Allah. Panjang umur kita gunakan, kita habiskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Al-Habib, berarti orang itu telah melakukan hafizul hurmah, telah menjaga kehormatannya, menggunakan hati dan anggota badannya kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah, kepada apa-apa yang mendatangkan keridhaan Allah kepadanya. Berarti ia telah menjaga kehormatannya selaku seorang hamba. Yang ketiga, wa ahsanal khidmah, berarti dia juga telah melakukan pengabdian yang sebaik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa-doa yang sering kita baca, di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami supaya kami tetap bisa bersyukur kepadamu. Bantulah kami supaya kami selalu mengingatmu, dapat berzikir menyebut asmamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami supaya kami selalu dapat memperbaiki khidmat kami, bentuk pengabdian kami kepadamu ya Allah. Masyarul muslimin, para habaib yang kami hormati, dan para jamaah yang ada di tempat ini, ada cerita yang berkaitan dengan ini, yang mana cerita tersebut terjadi pada zaman Sayyiduna Ibrahim bin Adham. Beliau hidup di masa tahun 168 Hijriah atau kurang lebihnya 783 Masehi, yang mana beliau adalah seorang raja yang beliau mau meninggalkan kerajaan dan kemewahan yang Allah karuniakan kepadanya demi untuk mendekatkan diri untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan kemewahannya sehingga beliau di dalam riwayat disebutkan khalwat 9 tahun di dalam goa. Setelah beliau kembali, terjadi paceklik di daerahnya sehingga orang-orang sekitarnya diajak untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Namun sebelum sholat itu dimulai, sebelum pergi ke suatu lapangan, diminta kepada masyarakatnya untuk melakukan saling memaafkan antar sesama, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa hewan-hewan ternak dengan memakai pakaian yang sangat sederhana, menunjukkan bahwasanya kita selaku hamba Allah sangat butuh kepada Allah, sehingga mudah-mudahan dengan ritual tersebut Allah menurunkan hujan. Singkat cerita, Sayyiduna Ibrahim bin Adham beserta orang-orang di sekitarnya pergi ke suatu lapangan. Namun di perjalanan ada sebuah masjid, yang mana di dalam masjid tersebut ada seorang pemuda yang sedang berdoa kepada Allah. Sayyiduna Ibrahim bin Adham adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, tahu benar apa yang diucapkan doa seorang pemuda tersebut, sehingga beliau tahu bahwasanya seorang pemuda itu sedang meminta berdoa kepada Allah, meminta agar hujan diturunkan dengan penuh kandungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam beberapa menit kemudian turunlah hujan yang begitu deras, sehingga taulah Sayyiduna Ibrahim bin Adham bahwasanya hujan ini turun atas doa yang telah diucapkan oleh seorang pemuda di dalam masjid tersebut. Maka karena hujan sudah turun, salat istisqa tidak jadi dilaksanakan, sehingga mereka pulang ke tempat masing-masing. Sayyiduna Ibrahim bin Adham mengikuti seorang pemuda tersebut. Ketika pulang, taulah Sayyiduna Ibrahim bin Adham bahwasanya dia tinggal di rumah saudagar yang sangat kaya.
Setelah tahu keesokan harinya beliau mendatangi rumah saudagar tersebut. Kagetlah Sohibul Bait, sangat terkejut seorang raja datang ke rumahnya, yang mana juga beliau dikenal dengan kealiman dan kewaraannya, kewaliannya sangat dikenal. Sehingga Sohibul Bait dengan sungkan mengatakan, kenapa harus datang kemari wahai tuanku? Bukankah cukup Anda mengutus orang untuk kami yang datang kepada Anda? Singkat cerita dijamulah semua, sehingga mengutarakan Sayyiduna Ibrahim bin Adham akan maksud kedatangannya. Saya ingin membeli budakmu. Sehingga ketika itu dikeluarkan semua budak-budak yang ada, diperhatikan satu persatu oleh beliau Sayyiduna Ibrahim bin Adham. Beliau tidak menemukan orang yang diikuti kemarin, maka bertanya, apakah ada budak yang lain? Ada wahai tuanku, namun budak yang satu ini tidak pantas diperjualbelikan karena keadaannya sakit-sakitan. Coba saya ingin tahu. Maka dikeluarkan. Begitu dikeluarkan, memang benar budak yang diikuti kemarin, seorang pemuda yang diikuti kemarin. Maka dibelilah oleh Sayyiduna Ibrahim bin Adham. Ketika dibeli, dibawa pulang, sesampai di rumahnya Sayyiduna Ibrahim bin Adham menawarkan, minuman apa yang biasa engkau minum, biar saya siapkan. Makanan yang bagaimana yang kau minum, yang kau makan, biar kami yang akan siapkan. Lalu tidur yang seperti apa, tempat tidur yang bagaimana sehingga engkau nyaman di tempat kami. Seorang budak tersebut terhentak kaget. Seorang budak diperlakukan sedemikian rupa, yang memperlakukan adalah seorang raja, yang menghormati kepadanya adalah seorang raja. Beliau tersentak kaget. Namun sebelum menjawab, beliau bertanya ulang kembali kepada Sayyiduna Ibrahim bin Adham, wahai tuanku, terima kasih engkau telah membeli kami, telah membeli saya dari tuanku yang lama sehingga aku menjadi hamba sahayamu yang baru pada saat ini. Terima kasih saya ucapkan. Namun sebelum saya menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tadi, saya ingin bertanya, pantaskah seorang budak seperti saya mempunyai pilihan? Pantaskah seorang budak seperti saya mempunyai pilihan sehingga Anda menawarkan minuman, makanan dan tempat tidur? Sayyiduna Ibrahim bin Adham pada waktu itu tersentak kaget dan ia menangis sejadi-jadinya, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia beribadah selama ini karena ada pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Akankah kita akan berhenti bangun malam ketika Allah tidak mengabulkan hajat kita? Akankah kita berhenti sholat duha ketika Allah tidak memberi rezeki kepada kita? Atau kita akan berhenti sholat duha karena Allah telah mengkaruniakan kekayaan kepada kita? Atau kita akan berhenti bangun malam karena Allah telah mengabulkan, telah memberikan karunia yang besar kepada kita? Berarti ibadah kita kepada Allah karena ada pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada hajat kepada Allah. Kalau tidak punya kepentingan, kita tidak akan menjaga ibadah-ibadah tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Contoh yang setelah kita bangun malam pada saat ini, kita mungkin tidak sempat sholat ba'diyatal isya di masjid ketika sholat isya berjamaah. Atau seseorang tahu bahwasanya sholat sunnah itu lebih afdol di rumah karena memang cahaya harus dibagi-bagi, sehingga cahaya sholat juga ada di rumah. Namun sesampainya di rumah dia tidak juga sholat ba'diyatal isya. Bangun tengah malam, apa yang dilakukan? Sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah. Bagus ibadah-ibadah tersebut, sangat baik. Namun apa? Semua yang dilakukan ibadah-ibadah tersebut karena berkaitan dengan kepentingan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melupakan salat ba'diyatal isya yang lebih baik daripada semua itu. Salat ba'diyatal isya, salat sunnah yang dimuakkadkan, yang mana hampir-hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat setelah salat isya. Namun kita tidak melakukan itu.
Kita tidak melakukan sholat witir walaupun kita bangun. Karena apa? Sholat witir tidak ada kepentingan dengan hajat kita. Inilah menunjukkan ibadah kita kepada Allah karena ada pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi setelah seorang budak itu tahu bahwasanya kedudukannya telah diketahui oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia mempunyai perjanjian kepada Allah, jika ada satu orang pun yang tahu akan kedudukannya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, ia minta dicabut segera nyawanya. Sehingga begitu angkat tangan minta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan dan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Untuk terkenal kita harus beli dengan miliaran. Untuk supaya orang mau memilih kita, kita berani mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya. Demi untuk orang mengenal kita, demi supaya kita terkenal seorang yang punya jabatan. Inilah keadaan kita yang sebenarnya. Sekeluarnya Sayyidina Ibrahim bin Adham kagetlah dan begitu menyesal, belum sempat menjamu sedemikian rupa seorang wali Allah, seorang yang dicintai oleh Allah, telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau dikenal di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, khususnya para habaib yang ada di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itulah yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit yang ada ini dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan cerita para wali ini dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya di dalam beribadah kepada Allah hendaknya kita berusaha ikhlas kepada Allah, bukan karena ada kepentingan, sehingga kita lebih akan tahu, akan diingatkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada ibadah-ibadah yang lebih diutamakan di sisi Allah. Contoh ba'diyatul isya, orang yang melakukan ba'diyatul isya di tengah malam sama saja dia sudah dapat pahala tahajud. Namun orang melakukan ibadah tahajud, ibadah hajat, belum tentu akan mendapatkan pahala sunnah ba'diyatul isya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.